Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Permana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Belitung. Hari ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yang pertama Ingarso Sungtolodo, di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya dan rekan sejawat maupun anggota masyarakat. Di sini, guru harus dapat menganalisis dan mempertimbangkan matang-matang karena keputusan tersebut kelak akan menjadi contoh bagi murid-murid, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Yang kedua, Ingmatyo Mangunkarso, di tengah dapat membangun karsa atau kemampuan atau semangat. Jadi di sini guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan seperti teknik dan media mengajar haruslah yang berpihak kepada murid dan mampu membangkitkan karsa, semangat dan kemampuan muridnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang dapat mendorong kinerja murid untuk mengembangkan potensinya. Di sini guru harus mampu mengambil keputusan terkait dengan proses pembelajaran dan kegiatan sekolah yang dapat mendorong kinerja murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, rule-based thinking, mengedepankan intuisi, kejujuran, aturan, atau prinsip yang mendalam. Yang kedua, end-based thinking, nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup dan masa depan. Yang ketiga, care-based thinking, cinta, kasih sayang, toleransi, kesetiaan, empati. Jadi nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Pembimbingan PP dan fasilitator membantu saya berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan sudah berpihak kepada murid dan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan saya dapat saya pertanggungjawabkan. Keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Menurut saya, seorang guru wajib mampu menguasai aspek sosial dan emosionalnya. Karena tanpa adanya kemampuan itu, guru akan sulit dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Menurut saya, pendidik sudah memiliki nilai-nilai penggerak, yakni mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid tentunya mampu untuk berpihak kepada murid, yakni sejalan dengan nilai-nilai universal dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan bagaimana dia memberikan pendidikan kepada muridnya. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan secara bertahap dari berbagai aspek yang harus dianalisis, yang harus dipertimbangkan, yakni 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka panjang lawan jangka pendek. Selanjutnya, menggunakan prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Sebuah keputusan yang baik harus melewati 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam sebuah situasi.
Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yang di dalamnya ada uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan panutan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketujuh, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma atau budaya di lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, sistem yang memaksa guru memilih pilihan yang salah atau kurang tepat. Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen untuk menjalankan keputusan bersama. Yang ketiga, keputusan dibuat tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala dalam proses pelaksanaan keputusan. 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut pendapat saya, semua tergantung keputusan apa yang diambil. Apabila sudah berpihak kepada murid, misalnya metode, media, penilaian sesuai dengan keputusan murid, sesuai merdeka belajar, tentunya murid berkembang sesuai kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang guru apabila diambil secara baik akan menentukan kesuksesan murid. Apabila tidak dilakukan dengan baik akan merugikan murid itu sendiri. Keputusan harus diambil secara akurat sesuai dengan pemetaan minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten proses. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ini menurut Bob Talbert. Jadi di sini kewajiban guru bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan semata. Yang terpenting adalah menyadari mengapa suatu pengetahuan itu penting bagi mereka, serta bagaimana murid dapat menerapkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan nyata untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Peranan pengambilan keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah sentral. Keputusan yang selalu berpihak pada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.